Good morning, my student. Welcome back my YouTube channel with me, Mr. Sitopo. My student, I have some question before I say our topic today. My question is, do you know how the process of photosynthesis? Do you know how the rain happen? I believe all of us know that those phenomena are series of process. If we are talking about the process, it will remain us with the procedure text. Procedure is about process to do, to make something. Explanation is how the process happen. Today our topic is explanation text. Jadi my student, topik kita hari ini yaitu explanation text, di mana explanation text dan procedure itu hampir sama tapi berbeda, di mana prosedur tadi itu adalah proses untuk melakukan atau untuk melakukan sesuatu, tapi explanation text itu adalah berupa fenomena, berupa suatu kejadian yang dijelaskan, yang dipaparkan, yang disampaikan, atau suatu peristiwa kejadian seperti terjadinya proses pelangi, hujan, banjir, dan lain-lain. Explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, cultural phenomena. Jadi katanya di sini teks eksplanasi itu adalah teks yang mana menceritakan proses yang berhubungan terbentuknya seperti kejadian alam, sosial, saintifik, dan kejadian-kejadian yang lainnya. Explanation give us the information about how or why of the forming phenomena. Jadi katanya di sini explanation itu memberikan kita tentang informasi tentang bagaimana, mengapa dan bagaimana peristiwa atau fenomena itu terjadi. Nah, di dalam explanation text di situ yaitu ada namanya social function atau fungsi sosial di dalam text explanation, yaitu menceritakan tentang to explain how or why something happen. Nah, jadi di situ di dalam fungsi sosialnya itu ya, menceritakan, menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Mas student, untuk language feature-nya, fungsi bahasanya di situ di dalam text explanation itu adalah dia menggunakan kalimat simple present tense di dalam kalimat di dalam teksnya itu, yaitu menggunakan kalimat simple present tense. Berikutnya menggunakan noun atau not visible noun. Di dalamnya juga terdapat kalimat passive voice yang menerangkan tentang kejadian di dalam teks itu. Berikutnya my student, dia menggunakan juga kalimat aktif yang mana dia melakukan sesuatu peristiwa itu. Nah, untuk struktur generic structure-nya my student yaitu satu general statement atau pernyataan umum yang dijelaskan pada kalimat explanation text itu, yaitu which contain the common information about the topic that will be explained. Nah, jadi yang general statement di sini dia fokus untuk menjelaskan informasi tentang topik apa yang mau dijelaskan, dipaparkan. Yang kedua, sequence of explanation. Nah, jadi penjelasan sequence of explanation itu adalah stating series of steps which explain the phenomena. Jadi peristiwa fenomena kejadian apa yang dipaparkan di sini itu disebut sebagai sequence of explanation. Baru my student,
Closing itu yaitu content about the additional information or the written opinion on the topic. Jadi closing ini juga bisa disebut atas kesimpulan dari peristiwa itu, peristiwa apa. Jadi kesimpulannya itu apa, bagaimana. Nah, jadi untuk closing ini yaitu misalnya terjadinya pelangi atau terjadinya hujan. Jadi terjadinya hujan itu dia untuk general statement itu menjelaskan topiknya itu apa, terjadinya hujan, baru peristiwa apa, bagaimana terjadinya hujan itu dijelaskan, itu disebut sebagai sequence of explanation, baru closingnya atau kesimpulan dari terjadinya hujan itu bagaimana. Jadi itulah disebut dengan closing atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, kita dapat menyimpulkan, my student, we can conclude that explanation is answer the question how or why something happen. Jadi kita dapat menyimpulkan kalimat eksplanasi atau eksplanasi teks itu adalah bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, jadi peristiwa apa mau disampaikan, fenomena apa, dan bagaimana proses terjadinya, disitulah dipaparkan, dijelaskan dengan lebih terperinci. Nah, jadi how the process of photosynthesis tadi, bagaimana terjadinya proses fotosintesis, bagaimana terjadinya hujan, why we do general election, bagaimana kita melakukan pemilihan umum. Nah, jadi bisa di sini dijelaskan, dipaparkan. Nah, itulah terbentuknya, my student, kalimat explanation text atau text explanation. Nah, jadi bagaimana suatu informasi peristiwa yang ingin kita sampaikan. Nah, my student, untuk contoh di sini saya berikan untuk contohnya di sini yaitu berupa judulnya How the Rain Happened. Nah, kita bisa melihat, kita bisa membacanya di sini, my student. We all know that rain is primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable condition for diverse ecosystem. Rain is water that descends from the sky through the several processes until the rain occurs. Do you know how does rain happen? Nah, my student, untuk topik yang pertama ini, paragraf pertama ini, nah, di sini jelas diceritakan di sini bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, untuk paragraf pertama atau disebut dengan untuk pembukaannya di sini kita tahu bahwa hujan itu adalah salah satu sumber di mana air most area the world. Nah, proses terjadinya kondisi atau ekosistem di mana dijelaskan di sini proses terjadinya hujan. Nah, untuk paragraf 1 ini disebut dengan general statementnya. Nah, untuk sequence of explanation ya, my student, kita lihat di paragraf keduanya. The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept of water circle include the sun heating the earth's water surface and causing the water surface to evaporate. Nah, kita jelas di sini katanya fenomena hujan ini sebenarnya itu perputaran sirkulasi air. Di sini katanya konsep perputaran air, bagaimana itu dibawa oleh udara, baru diembunkan naik ke atas, lalu adanya pemanasan dari sinar matahari katanya, mas student, hingga terjadilah pembentukan proses kondensasi atau disebut dengan evaporate katanya. Jadi the Earth's water include water from lake. Jadi di bawah air dari air itu dari danau diangkat melalui udara ke atas, lalu diturunkan balik lagi ke lautan katanya, mas student. Then the water vapor experiences condensation, adanya kondensasi di situ, and become condensed vapor. Condensed vapor is formed from droplet. Nah, jadi dibentuk atau pembentukan di situ adanya droplet, jatuh-jatuhan atau butiran-butiran air yang kecil, so that when the air temperature is higher, ketika temperaturnya tinggi katanya di sini, it make droplet gather. Nah, dibawalah
serpihan air tadi condensed and form into the cloud melalui awan. Jadi dibentuk ke awan, ya, terbentuknya awan. The presence, the wine had clouds move and gather into the plates that have lower temperature. Dari awan itulah dibawa lagi. At the time the droplet become heavier is unstoppable and cause that droplet to fall, hingga jatuh. Nah, jadi butiran-butiran kecil tadi hingga terjatuh. Itulah prosesnya terjadinya hujan. Adanya proses lagi dari laut ke atas hingga proses lagi di atas, baru turun lagi ke bawah hingga jadi air, kembali ke air lagi. The droplet are called precipitation. Nah, itulah disebut kumpulan dari droplet tadi disebut katanya precipitation katanya. So there is rain. Jadi itulah hujan. Jadi mas student, itulah proses sekuensinya tadi, inilah dijelaskannya di paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf yang ketiga mas student, if droplet drop in an area with very cool temperature, the droplet will drop as snow. Nah, jadi pembentukannya hujan tadi, setelah hujan dibiaskannya lagi katanya di situ hingga terjadinya snow. Nah, however, not all rain reach the surface. Some evaporate while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert region. Jadi paragraf yang ketiga ini, inilah dari kesimpulan dari contoh dari text explanation my student. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari teks yang tadi sudah kita lihat dan kita baca, dapat kita simpulkan the social function of the text is to explain how the process of rain. Jadi fungsi sosial terhadap teks ini tadi yaitu menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Paragraf pertama, the first paragraph is the general statement, yaitu statement atau pernyataan umum terdapat di paragraf pertama. Paragraf kedua terdapat sequence of explanation. Paragraf ketiga yaitu closingnya. Jadi kita dapat simpulkan my student, abstract noun kita dapat lihat di situ. Kamu bisa analisis untuk abstract nounnya seperti ada kata phenomenon, condensation, dan evaporation. Di dalam kalimat atau tensesnya, contoh tenses simple present tense, mas student, itu yaitu rain is water descend from the sky. Nah, jadi di situ itu kalimat simple present ya mas student. Rain is water descend from the sky through several process until the rain occur katanya. Jadi hujan itu terjadi ada proses perkumpulan dari the sky, dari langit, melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Rain occurs, terjadinya hujan. Jadi itulah kalimat simple present tense contohnya di dalam teks tersebut ya my student. Lalu untuk kalimat passive voice-nya di dalam teksnya itu yaitu condensed paper is formed from droplet. Ya, condensed terbentuk dari pembentukan dari kumpulan dari air-air itu tadi. Jadi action verb-nya my student seperti gather, itu disebut action verb di dalam teksnya ya. Gather, condense, and form. Nah, jadi itulah penjelasan dari explanation text my student. Saya harap dengan adanya seperti ini, teks penjelasan ini bisa membantu kita semua. Thank you my student. Don't forget to like, share, and comment my YouTube channel. I do hopefully you have the best. Thank you and see you.